warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana keadaannya anak-anak Ibu? Ini Ibu lihat dari Alhamdulillah kamera baik, Bu. semuanya, nampak sehat-sehat semua ya, alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini yang mewajibkan kita harus tetap belajar meskipun dari rumah, sehingga kita mampu untuk melakukan pembelajaran ini lewat daring ya, jadi lewat video conference ini yang sudah kita sepakati. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran dan masuk pada mulai belajar kita, Ibu mau minta dulu Ketua kelasnya Arpandi untuk memimpin doa kita sebelum kita belajar. Silakan Arpandi. Baik Ibu, terima kasih. Kita akan berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Arpandi. Kita mulai masuk pembelajaran kita. Sebelum mulai masuk, Ibu mau absen dulu. Ibu absen ya. Nanti silahkan mengacungkan, menghidupkan speakernya ya untuk menyatakan hadir ya. Viviana. Oke, Ana Agari. Iya, Ana Agari ada? Oke, sepertinya ini Ana hanya menampil tidak tampil wajahnya ya. Nanti Ibu kita sepakati dulu ini. Berarti kita sepakati dulu kalau dalam pembelajaran daring ini kita harus tetap menghidupkan anak-anak semua, harus tetap menghidupkan kameranya, ya. Nah, ya Ibu hadir Bu. Sudah hadir ya. Jadi kita harus sepakati. Oke, sebelum kita menyepakati itu, Ibu mau memeriksa dulu kelengkapan seragam karena sesuai dengan kesepakatan kita tidak ada yang boleh mengenakan pakaian selain pakaian seragam sekolah ya, walaupun kita tetap secara tatap maya atau video conference harus tetap menggunakan seragam sekolah. Oke, Ibu mau meminta kalian berdiri sekaligus kita mencoba untuk ice breaking ya. Nah, Ibu minta kalian berdiri. Nah, oke, berdiri seperti ini, kemudian biar Ibu bisa melihat. Oke, ya. Ibu katakan pegang kepala, ya, kepala, pundak, lutut, kaki, oke, ya, oke, semuanya kelihatan semangat ya. Nah itu Devin itu semangat sekali ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi Ibu bisa lihat semuanya tuh pakai seragam sekolah rapi semuanya. Ya, terima kasih anak-anak, memang harus ya tetap mematuhi peraturan sekolah walaupun kita tetap muka lewat tatap maya. Ya. Oke anak-anak, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan masuk untuk pembelajaran tentang kebutuhan psikospiritual ya. Jadi Ibu mau tanya dulu, untuk kebutuhan psikospiritual ya, pasti sudah ada yang membaca ya. Nah, untuk kebutuhan psikospiritual, siapa yang tadi pagi bangunnya subuh melakukan ibadah subuh? Oke, Saya siapa? Bu. Iya, Ana. Nah, jadi Ibu Devin juga, oke, Devin juga melakukan kegiatan ibadah subuh. Nah, itu termasuk salah satu kebutuhan dari psikospiritual ya. Nah, kemudian, oh iya, Ibu jadi lupa. Jadi aturan dalam pembelajaran kita ya, untuk aturan dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu minta semua siswa tetap meng-on-kan kameranya, tidak mengganggu temannya dengan menghidupkan speaker, artinya kalian harus tetap berada di tempat yang tenang ya. Kemudian kalian tidak boleh menghidupkan speakernya kalau tidak diminta untuk bicara. Oke, kita sepakat itu? Oke, sepakat ya. Oke, kalau sepakat, kita baru akan masuk ke pembelajaran. Nah, ini di pembelajaran kita pada hari ini karena kita metodenya daring, jadi semuanya Ibu tampilkan untuk secara daring. Ya, ini untuk materi itu bisa kalian lihat nanti, ya.
Ini untuk materi. Link materi kita pada hari ini. Sudah nampak ya? Nah, ini materi kita pada hari ini. Link materi, tentang kebutuhan psikospiritual. Nah, ini sudah Ibu susun ya, udah Ibu susun di blog, nanti kalian bisa lihat. Nah, sebelum kita masuk untuk pembelajaran kebutuhan psikospiritual. Sudah nampak ya itu kebutuhan psikospiritual? Sudah terlihat semua di layar anak-anak semua? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat. Bu. Nah, ini ada linknya. Ini nanti bisa kalian klik ya, karena ini nanti Ibu kirim semuanya melalui link, tinggal kalian klik, kemudian nah ini tadi kita mengikuti tadi apa yang dikatakan oleh Devin tadi, bahwa pagi tadi dia melakukan ibadah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa sih itu kebutuhan psikospiritual? Ada yang bisa menjelaskan sedikit aja secara singkat apa itu kebutuhan psikospiritual? Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Dwi sudah menjelaskan apa itu kebutuhan psikospiritual. Nah, ini Ibu akan memberikan sebuah gambar ya. Nah, ini gambar bisa terlihat ya di layar kalian semua, itu gambar tentang apa sih ini? Mari kita cermati gambar yang ada di samping ini. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian uraikan tentang gambar yang ada di samping ini? Apa kira-kira yang bisa kalian uraikan? Silakan, ada yang bisa menguraikan apa sih menurut pengamatan kalian gambar yang ada di samping? Ada yang bisa membantu? Ya, Freddy mungkin bisa menjelaskan itu apa gambar yang di samping kegiatan? Boleh, Bu. Gambar yang di samping sedang berdoa, Bu. Oh iya, benar sekali ya. Nah, jadi itu adalah kegiatan berdoa atau salah satu kegiatan ibadah. Oke. Nah, ini tentang definisi kebutuhan psikospiritual. Jadi tadi setelah kalian menjelaskan semuanya, menguraikan tentang apa itu psikospiritual. Nah, ini adalah dasarnya adalah psikospiritual itu adalah keyakinan dalam hubungannya dengan yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Nah, sebagai contoh nih, seorang yang percaya kepada Allah atau sebagai pencipta atau sebagai Maha Kuasa, kemudian spiritualitas itu mengandung pengertian hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi intinya adalah spiritualitas atau psikospiritual itu adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, ya. Tuh. Kebutuhan psikospiritual. Nah, kalau kebutuhan psikospiritual itu adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan. Oke, nah itu jadi adalah pengertian dari kebutuhan psikospiritual. Nah, anak-anak di sini ada beberapa faktor. Ternyata kebutuhan psikospiritual itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, tadi sudah tahu nih penjelasannya, kemudian sudah bisa menguraikan apa kebutuhan psikospiritual. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian memberikan satu contoh saja permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Tentang bagaimana sih pemenuhan kebutuhan psikospiritual itu di lingkungan, misalnya di keluarga atau di rumah, itu seperti apa sih? Nah, coba ada yang bisa? Oke, ada yang bisa memberikan salah satu contoh, ya. Jangan melamun, ini nanti kalian nggak masuk ini materi yang Ibu ajarkan. Oke, siapa yang bisa berkontribusi? Saya, Bu. Coba ya, silahkan, Desi. Ini beribadah di masjid, Bu, misalnya sholat Jumat. Laki-laki. Oh iya, benar sekali. Wah, pintar. Benar sekali. Jadi salah satu kebutuhan spiritual di lingkungan kita itu adalah berada di masjid, ya, untuk sholat di masjid seperti itu, ya. Oke, terima kasih sudah memberikan pendapatnya. Sekarang, nah ini kita masuk pada
peran. Nah, ini peran dari seorang asisten ya, peran dari seorang asisten perawat dalam pemenuhan kebutuhan psikospiritual itu seperti apa? Ya, nah ini ada yang namanya peran, bisa terlihat ya di gambar kalian ya, di layar kalian masing-masing ya, ada peran asisten perawat dalam pemenuhan kebutuhan psikospiritual. Ada yang namanya perawat, seorang asisten perawat itu berperan dalam kebutuhan cinta dan kebersamaan, keimanan dan keyakinan, harapan positif, moral dan etika, makna dan tujuan hidup, kemudian penghargaan terhadap keindahan, serta yang terakhir itu yang ketujuh adalah kematian. Nah, terkait dengan peran asisten perawat ini, inilah yang nanti akan kita diskusikan. Ya, Ibu akan meminta kalian membentuk beberapa kelompok. Jumlah kelas kita berapa ya? 21 ya. Oke. Ya, 21 di absen Ibu lihat. Ini. Nah, ini 21 siswa ini akan Ibu bagi menjadi 7 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 siswa. Oke, terdiri dari 3 siswa. Nah, ini materi kita untuk diskusi kelompok ya. Nah, sebelum kita masuk pada pembagian kelompok, apakah ada yang perlu kalian tanyakan dulu terkait materi atau terkait dengan pengertian psikospiritual, kemudian faktor penghambat, ada? Oke, ada yang cukup? Oke, terima kasih karena sudah memperhatikan ya. Jadi cukup, mungkin nanti setelah masuk ke diskusi kalian akan baru berproses berpikir ya. Jadi silahkan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan nanti, ada permasalahan, silahkan ditanyakan di dalam grup kita, di dalam grup WA kita, atau nanti ada yang mau bertanya nanti di lewat Google Classroom kita, silahkan ya. Ibu akan mengamati. Ini Ibu bagi kelompoknya ya, Ibu bagi kelompok sesuai absen ya, karena kalau Ibu bagi sendiri nanti riuh ya, kacau kaliannya ya. Jadi Ibu bagi sesuai absen saja, itu 1 sampai 3 masuk kelompok 1 dan seterusnya. Ya, jelas ya? Jelas untuk pembagian kelompoknya? Jelas, Bu. Delia, jelas? Jelas, Bu. Iya, Jelas, Ibu. Bu. Ya. Oke, kalau begitu Ibu akhiri dulu untuk pertemuan kita lewat video conference ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tadi kembali lagi untuk membagikan. Nah, ini ada yang namanya salah. Nah, ini materi yang bisa kalian baca di Google Site. Ini Ibu beri linknya, silahkan kalian baca untuk dijadikan bahan atau landasan untuk kalian diskusi. Di situ ada definisi psikospiritual, kemudian di situ ada faktor-faktor ya. Nah, ini silahkan kalian nanti baca untuk dijadikan bahan diskusi. Oke. Sudah bisa semua mendownload ini? Sudah bisa semua mau masuk ke web ini? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, oke, kalau sudah berarti udah mantap tuh, udah bisa kalian nanti modal untuk diskusi ya. Oke. Nah, selesai. Ibu akhiri dulu untuk pertemuan video conference kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut untuk diskusi di Google Classroom atau WA-nya ya. Lanjut kembali. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah selesai untuk diskusinya? Tadi Ibu perhatikan di grup WA-nya rusuh sekali, bingung, menanyakan, banyak sekali yang bertanya ya. Apa sih Bu, cinta dan kebersamaan, bingung kan Ibu? Ya, tadi Ibu baca ya, nah, makanya baru muncul. Itu artinya sudah terjadi proses berpikir tuh di antara kalian itu. Kalau tadi Ibu tanya, belum ada yang mau nanya ya. Nah, sekarang udah ada yang bertanya di grup WA. Bu, apa sih Bu cinta kebersamaan? Wah Bu, gimana Bu? Bingung saya Bu tentang materi itu, kematian seperti apa? Oke, sekarang waktunya kita untuk berdiskusi. Oke, ya waktunya kita untuk berdiskusi. Silahkan untuk kelompok siapa duluan yang mau maju? Kelompok 5, 6 boleh kita acak, nggak perlu dari 1 ya. Iya, oke silahkan. Kelompok 2 ya, silakan mau presentasi duluan, bisa menampilkan hasil
bisa menampilkan kelompok 2 hasil diskusinya melalui Google Meet ini? Bisa ya? Bisa, Ya, Bu. silakan untuk kelompok 2 Hijrawati mau menampilkan, silakan Ibu beri kesempatan. Oke, terima kasih untuk hasil presentasinya. Nah, dari hasil presentasi Hijrawati, silakan anak-anak kalau mau memberikan pendapat, masukan kepada kelompok Hijrawati, silakan Ibu berikan kesempatannya. Ya. Oke, setelah selesai itu baru kita akan masuk kepada kelompok yang terakhir. Ya, kelompok yang terakhir ini tentang apa ini? Kelompok terakhir nih, kelompoknya Desi ini kelompok tentang apa nih Desi? Oh, Ibu baca. Oh ya, tentang kematian ya. Iya. Iya, Ibu. Silakan kepada Desi. Ya, terima kasih kepada Desi atas presentasinya ya, teman-temannya. Iya, Ibu. Silakan memberikan. Iya, Bu. Ya, terima kasih untuk masukannya juga. Ya, oke. Tadi sudah kita selesai presentasi. Bagaimana pengalaman kalian untuk presentasi melalui video conference ini? Silahkan kepada Detiana mau memberikan masukannya, pendapatnya gimana pengalaman belajarnya melalui video conference dan presentasi ini? Iya Bu, menyenangkan Bu belajarnya, tapi jangan Menyenangkan, Bu. Iya, menyenangkan ya. Jadi walaupun kita tidak tatap muka, tetap pembelajaran kita tatap maya seperti ini, pelajarannya tetap bisa sampai, kemudian materinya tetap tersampaikan, kalian juga belajar dengan menyenangkan. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi kita yang terakhir, yaitu kita akan menyimpulkan tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Ya, ada yang bisa memberikan kesimpulan dulu apa yang sudah kalian dapatkan selama pembelajaran pada hari ini? Ada yang bisa? Silahkan. Jangan sampai disabilitas ini karena perhatian Ya. kita dan Silakan kalau ada yang bisa kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Oke, ini pada lemes nih kalau udah masuk kepada kesimpulan ini ya. Silakan Delia kalau mau memberikan kesimpulannya, Ibu tunjuk saja. Delia kalau mau memberikan kesimpulannya silakan. Iya, Bu. Apa yang bisa kita dapat hari ini? Iya, Bu. Iya, terima kasih ya Delia sudah menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Benar sekali ya. Tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian Delia bahwa kebutuhan psikospiritual itu adalah kebutuhan kita terhadap bagaimana kita mampu untuk menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi peran asisten perawat di dalam kebutuhan psikospiritual itu seperti tadi yang sudah dijelaskan sama kelompok masing-masing, ada 7 peran asisten perawat. Salah satunya adalah peran mendampingi mendampingi pasien kita dalam kematian ya, dalam menjelang ajalnya ya. Oke, itu adalah kesimpulan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini Ibu share lagi ya. Setelah kita menyimpulkan, Ibu akan meminta kalian mengerjakan LKPD. Ya, silahkan LKPD-nya itu di Google Classroom yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom ya. Oke, sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Dan terakhir, Ibu akan meminta kalian untuk masuk kepada evaluasi kita. Nah, ini link evaluasi. Oke. Link evaluasi yang sudah Ibu kirimkan juga melalui Classroom kita. Oke, nah ini link evaluasi sudah nampak belum? Oke, sudah kelihatan. Nah, itu link evaluasi. Itu silahkan kalian masuk, kerjakan soal ya, kerjakan soal-soal itu. Ya, Bu. Terlihat ya. Jadi nanti bisa kalian lihat sendiri di handphone setelah kalian Lihat, Bu. masuk ke linknya itu. Oke, Bu. Oke, siap. Sudah mulai semangat ya, baru akhir-akhir mau mulai semangat ya. Oke, sudah. Oke, sudah itu.
kalian kerjakan. Nah, kalian kerjakan. Sebelum itu Ibu mengakhiri dulu pertemuan kita pada hari ini ya, anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih ya, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran daring kita melalui video conference ini. Ibu sangat bangga sekali kalian masih antusias ya dan mengikuti aturan yang sudah Ibu tetapkan ya, sehingga pembelajaran ini menjadi efektif dan pembelajaran ini bisa sampai kepada kalian semua ya. Untuk pertemuan kita berikutnya, silahkan kalian selesaikan evaluasi dan menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu berikan. Ibu beri waktu sampai pukul 12 nanti malam ya. Ibu minta sudah ada semua di Google Classroom, LKPD-nya sudah selesai. Setelah itu Ibu akan koreksi dan silahkan dilihat lagi nilainya pada link pembelajaran yang tadi di Google Site yang Ibu kasih tadi. Ya, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jadi lupa Ibu. Kita akhiri dulu dengan berdoa ya. Tadi kita mulai dengan berdoa, maka kita akhiri dulu dengan berdoa. Berdoa kali ini silahkan dipimpin lagi sama ketua kelas kita. Ya, ketua kelas masih ada ya? Jangan matikan kamera dulu ya. Ya, silakan ketua kelasnya. Pandi memimpin doa penutup kita. Ya, baik Ibu, terima kasih. Dengan berakhirnya materi kita, sebelum kita akhirin, baik kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Iya, terima kasih kepada Avandi. Terima kasih juga untuk kalian semua. Kalian luar biasa, tetap semangat, jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ibu Apriani ya, atas teaching-nya. Kalau Ibu ada yang masih masukan? Halo? Makasih Bu Apriani. Iya Halo, Pak. Ibu dengar saya? Iya Pak, kedengar Pak suaranya Pak. Ya, ada yang mau ngasih masukan? Silakan, Pak Ibu peserta. Ya, berarti ada Bapak Ibu? Udah bagus Pak. Udah bagus. Ya, Bu Yuneti ada masukan atau bagaimana? Iya Pak Muf, baik mungkin karena tadi memang mau untuk output tagihan, tadi kan memang videonya apa ya, suaranya putus-putus gitu Ibu, mungkin jaringan atau apa ya, di sini pun nggak bagus juga. Ya inilah kendalanya. Tapi pada intinya penampilan inti dari materi yang tersampaikan sudah mewakili semuanya Pak. Jadi mungkin